sampai kapan? Sampai kapan tetap ini? Enggak ada. Dari pihak keluarga sendiri gimana, Pak? Nah, pihak keluarga sudah merestui aja, enggak anak, istri semua. Ya, sudah istri enggak ada masalah. Sampai Bupati Pak Jarola itu tahu. Pak Bupati pun tahu bahwa tanah itu, ya, Pak Camat Yamani itu tahu bahwa tanah yang Kepala Desa Samsuri itu tahu. Oh. Bahkan pajaknya sudah saya bayarkan, tahu. Allahu Akbar, alhamdulillah. Biasa juga ya. Iya. Dan Pak Narno juga nggak kalah luar biasa. Iya, nah, tapi sudah mengikuti jejak Rasul aja lah. Mudah-mudahan Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti lahan itu memang benar-benar bisa terwujud Pak ya, untuk kita bisa bangun pendidikan keagamaan di situ, membangun sosial kemanusiaan dan benar-benar nantinya itu bisa terwujudkan harapan Pak Narno. Lahan itu yang seluas itu untuk kepentingan umat. Dengan dikelola satu jiwa. Dan ini satu jiwa ini kedepannya tugasnya semakin besar Pak. Satu jiwa ini tugasnya bukan sekedar membagi sembako lagi, tapi bagaimana memikirkan, mewujudkan harapan Pak Narno. Dengan lahan yang telah diamanahkan itu ke satu jiwa. Nah teman-teman, alhamdulillah kita masih bersama Pak Narno. Ya. Sepuh kita, penyemangat kita di satu jiwa teman-teman. Untuk target sasarannya di dalam giat Jumat Berkah itu apakah ada orang-orang tertentu Pak, orang-orang khusus yang diberikan itu Pak? Nah ini sebelumnya sambil membagi ini diantaranya di lingkungan wilayah Tanah Bumbu ini, antar kecamatan. Mungkin nanti satu kecamatan itu diantaranya ada desa mana. Nah tanpa dibantu dengan orang-orang perangkat desa itu, Pak Narno kesulitan juga kan itu. Mendata orang-orang yang ibaratnya perlu dibantu ya Pak. Makanya Pak Narno minta data dari pihak kepala desa nanti menunjuk ke RT-nya. Nah, tolong pos satu jiwa ini minta datanya khususnya anak yatim, bilang. Anak yatim itu berapa? Datanya di wilayah Rejowinangun contohnya. Jumponya berapa? Bilang gitu. Satu jiwa ini kan yang kita lihat kan versi yang milenialnya, ibarat juga versi yang digerakkan sama Pak Indro Pak ya. Tapi untuk versi sepuhnya itu kan satu jiwa tuh ya Pak Narno nih Pak ya. Perwakilan pergerakan ide yang mulanya ya karena saya bawa aja teman. Bukan Pak Narno yang paling enggak. Hanya Pak Narno bisa komunikasi diantaranya teman. Ayo kita bawa insya Allah demi kebaikan kemanusiaan kan itu. Jadi satu jiwa itu ibaratnya tuh yang sepuh juga bergerak, yang muda juga bergerak. Nah untuk satu jiwa, posko satu jiwa di kalangan sepuhnya Pak Narno lah ini mata tumbaknya yang bergerak. Tapi pergerakannya nggak kelihatan. Pergerakannya nggak kelihatan, dampaknya dirasakan. Nah kalau pergerakan dengan tim posko satu jiwa yang milenialnya ini pergerakannya kelihatan kan, karena beliau memang seorang abdi negara kan, abdi masyarakat Pak Indro, dan beliau harus menampakkan wujud beliau, gerakan beliau di masyarakat. Yang 63 hektar untuk kepentingan umat itu yang dititipkan ke Yayasan Satu Jiwa Pak, itu pajaknya gimana itu Pak? Pajaknya ya sudah terbayar. Jadi semuanya itu sudah ditanamin lahan sawit. Dan urusan pajaknya juga sudah Pak Narno bayar ya Pak ya? Iya, sudah terbayar. Sebagian yang sudah tertanam itu tadi yang saya sebutkan kemarin itu ada kurang lebihnya 20 hektar yang sudah tertanam. Yang sisanya masih sekitar 42-an itu masih dalam proses. Sambil menunggu dana. Ya mudah-mudahan nanti bisa cepat tertanam, nanti tinggal perawatan, ada hasilnya nanti untuk menyambung Yayasan Satu Jiwa Jumat Berkah kan itu. Dari hasil kebun sawit itu Pak ya, didonasikan lagi untuk giat Jumat Berkah. Makanya Pak Narno menyiapkan itu supaya nanti Jumat Berkah ini sampai kapan
Sampai kapan? Tetap itu nanti abadi Pak ya. Selama iya. satu jiwa itu berdiri, ya, giat Jumat Berkah itu selalu aktif Pak ya. Ya, mudah-mudahan Dengan ditunjang harapan Pak Nano kan seperti iya, itu. Pak. Nanti regenerasi anak saya termasuk di dalamnya yayasan itu. Dengan syarat lahan itu nanti terbentuknya untuk tempat ibadah, tempat belajar, itu tidak dibenarkan dijual belikan. Oh berarti lahan itu yang ibaratnya dihibahkan ke satu jiwa tidak ada yang boleh menjual ya Pak? Tidak ada, kecuali nanti dimanfaatkan di situ untuk di kemudian hari nggak ada boleh sengketa berarti ya Pak ya? Ya, Nggak ada sengketa. tidak ada. Dari pihak keluarga sendiri gimana Pak? Nah, pihak keluarga sudah merestui aja, tidak ada Anak, masalah. istri semua. Ya, Sudah anak istri tidak ada masalah. Di luar pada itu bapak kan insya Allah ada aja. Kan itu kan sebagian aja ya. Wah, berarti yang kita ketahui cuma 63 hektar itu yang kita nggak tahu, mungkin ada beribu-ribu hektar mungkin. Enggak ada ribu-ribu, enggak ada. Tapi ada ya Pak ya? Ya, Tapi ada ya. pasti cukup untuk keluarga. Untuk anak juga Pak ya sudah ada masing-masing Ya, Pak ya. itu. Subhanallah, Insya Allah luar biasa. sudah artinya anak Pak Nano kan hanya 3 aja. Anak sudah Tak kirain gini Pak, tak kirain gini, tanah 63 hektar itu cuma tanah itu sampai itu aja tanah sampean, tiba-tiba dibalik ke orang. Wah lah, anak istri gimana? Enggak. Oh juga ada sudah Pak ya, alhamdulillah. Nah, yang saya beli Ancur itu Mas, itu sejak sekian hampir puluhan tahun saya punya rencana itu. Hasilnya yang di sebelah sebelum saya membeli itu kan yang sudah menghasilkan itu. Saya menanam itu yang untuk pribadi itu mulai 2009. 2009 itu saya mulai MPP itu sudah mulai menanam. Awalnya saya menanam itu hanya sekitar 5 hektar aja. Alhamdulillah tambah seluas 65. 65 itu untuk perawatan saya jual sebagian untuk perawatan. Sisa ada yang 60 hektar ya. Ada yang saya jual lagi, ada yang 4 hektar. Nah, sekarang itu tinggal kurang lebih 48 untuk pribadi nih. Untuk pribadi. Nah, ya. Pak Naro ngomong seadanya aja Mas, seadanya aja. Ya namanya tanaman sawit itu seberapa hasilnya? Berapa juga? Oh 40 yang pribadi itu 40 berapa Pak? Ya 48 lah yang hektarnya pribadi ya. Oh tapi yang satu jiwa ini 63. Iya. Berarti masih banyak yang disedekahkan daripada yang milik pribadi ya Pak? Ya, banyak buat sedekah. Saya pikir itu ya Pak Nano usia sudah sepuh juga, sudah tua juga, anak sudah besar-besar. Saya pikir itu aja nanti kan untuk anak kan insya Allah cukup aja. Jadi itu semua apa nanti sudah diketahui juga sama warga Pak ya, sama kecamatan, sama kepala desa, RT bahwa Pak Narno itu menghibahkan tanah untuk posko satu jiwa tuh untuk kepentingan umat Pak ya, di situ ya Pak ya. Sampai Bupati Pak Jarola itu tahu. Pak Bupati pun tahu bahwa tanah itu ya, Pak Camat Yamani itu tahu bahwa tanah yang Kepala Desa Samsuri itu tahu. Nah, bahkan pajaknya sudah saya bayarkan, tahu. Allahu Akbar, alhamdulillah Pak Narno, saya bilang luar biasa. Cita-cita Pak Narno ini enggak sembarangan, cita-citanya luar biasa. Untuk itu kemanusiaan aja Mas ya. Karena Pak Narno sendiri itu enggak tiba-tiba begini, tidak. Dulunya sakit juga Mas, pernah jadi sakit juga pernah. Jadi sakitnya orang nggak punya ini kayak apa? Artinya ya sempat nggak punya penghasilan juga Pak? Ya. Nggak punya pekerjaan pernah juga dulu sebelum sebelum masuk ke angkatan ABRI itu saya kan buru-buru tempatnya orang-orang aja juga. Nah jadi perjalanan orang tuh kita nggak tahu Pak ya. Iya. Awalnya juga buruh sebelum jadi tentara ya. Iya. Awalnya juga nggak punya ibaratnya bayangan gimana ya masa depan aku, apakah punya rumah, punya tanah. Iya. Ini kan alhamdulillah di masa-masa tua Pak Narno ternyata luar biasa. Ya karena rasa tergugahnya itu Mas melihat kita membina di daerah transmigrasi di
Teran Batu Licin 1, Batu Licin 2 itu termasuk binaan saya kan kemarin itu membina di sana tuh, melihati orang sakitnya orang transmigrasi itu bagaimana kan itu. Saya semangati terus. Sesakit-sakitnya sampai tetap dibantu pemerintah. Kalau Pak Narno dulu sesakit ini nggak ada yang membantu. Nggak ada yang bantu. Jadi akhirnya masyarakat itu. Dan untuk masalah surat menyurat tanahnya itu sudah clear semua ya Pak ya? Sudah clear. Nggak ada tumpang tindih apa? Nggak ada. Ya sebelumnya Mas, mohon maaf. Sebelum saya kasihkan, sebelum saya hibahkan ke yayasan itu sudah saya saya terapkan sesuai dengan aturan lah. Legalitasnya itu saya tepati sesuai aturan aja. Sesuai aturan. Bahkan sampai pajaknya pun belum saya tanami, saya bayar pajaknya itu. Nah, itu. Berarti ibaratnya nih untuk saksi itu sudah kuat juga Pak ya, menyaksi semua kepala kecamatan, kepala desa. Kalau kayak bupati, kalau Pak Camat, apalagi kepala desa itu, ya kalau Pak Bupati kan yang pasti kan pajak itu kan sudah sampai ke Pemda berarti. Ke Pemda. Bahwa tanah sekian hektar itu sudah terbayarkan pajaknya Pak ya. Dan lagi setiap ada kegiatan hampir-hampir Pak Jarollah ada kunjungan ke masjid kita sini yang di Kupang Jaya ini kan, Pak Jarollah sendiri itu punya anak buah, setiap masjid itu ada tafis itu. Berapa tafis itu? Itu pribadinya Pak Jarollah yang menggaji untuk pengasuhnya itu. Luar biasa Pak Jarollah itu. Luar biasa juga ya. Iya. Dan Pak Narno juga nggak kalah luar biasa. Iya. Tapi sudah mengikuti jejak Rasul aja lah. Mudah-mudahan Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti lahan itu memang benar-benar bisa terwujud Pak ya. Untuk kita bisa bangun pendidikan keagamaan di situ, membangun sosial kemanusiaan dan benar-benar nantinya itu bisa terwujudkan harapan Pak Narno. Lahan itu yang seluas itu untuk kepentingan umat. Dengan dikelola satu jiwa. Dan ini satu jiwa ini kedepannya tugasnya semakin besar Pak. Satu jiwa ini tugasnya bukan sekedar membagi sembako lagi, tapi bagaimana memikirkan, mewujudkan harapan Pak Narno. Dengan lahan yang jelas diamanahkan itu ke satu jiwa. Kan secara nggak langsung Pak, ketika kita menerima amanah dari Pak Narno berupa tanah 63 hektar itu untuk kepentingan umat, itu secara tidak langsung sudah menjadi tanggung jawab besar. Ibarat itu harus bagaimana harapan Pak Narno itu bisa kita perjuangkan dan kita wujudkan. Iya Mas. Artinya dari pihak Kodim, pihak Dandim, pihak Kapolres itu mendukung sekali dengan adanya satu jiwa ini. Artinya satu jiwa, dalam arti satu jiwa itu bukan jiwanya orang pencoleng-pencoleng itu dalam satu jiwa, enggak. Yang positif sajalah. Oh, satu jiwa dalam hal yang positif. Satu jiwa dalam hal berbagi dan kepekaan kepada sesama. Satu jiwa di dalam mau berbagi. Sosial aja lah tujuan. Berarti satu jiwa itu enggak memandang miskin kaya Pak ya? Ya artinya yang perlu dibantu satu jiwa itu kalau orang kaya nggak perlu juga dibantu kan istilahnya. Iya maksudnya kan satu jiwa itu yang bergabung untuk berbagi itu Pak enggak ada mesti harus orang kaya Pak ya. Orang miskin pun kalau dia punya tenaga untuk mau ikut berbagi kan Pak, membagi bantuan berupa tenaga. Maka di dalamnya satu jiwa itu Mas, ya artinya ya dengan upaya-upaya menyiapkan tenda nanti apabila artinya nanti anggota kita, masyarakat kita memerlukan, nanti kita seberapa mengasih orang sewa tenda itu ya kita terima untuk menyambung Jumat Berkah itu. Nah di luar pada itu Mas ada lagi juga donator yang nggak mau disebut. Ya, yang ikut tergerak juga Pak lah mendukung gerakan satu jiwa nih Pak ya. Jadi memodali orang-orang yang modalnya umpamanya perluan yang dagang kecil yang nggak ada kesibukan dikasih kesibukan. Berjualan pisang-pisang goreng kah? Iya. Berjualan sembako kah? Iya Pak. Tapi minta kejujuran melalui Pak RT, pelajari dulu. Oh itu yang kemarin yang ibaratnya pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan tuh Pak ya? Nggak ada bunga-bungaan. Yang penting minta keseriusan membantu dari
pihak yang nggak ada kerjaan kan itu. Berarti sifatnya ini kekeluargaan Pak ya? Ya, ya. Berarti harus punya masing-masing kesadaran. Yang meminjami sudah ibaratnya sadar membantu, Ya. yang minjam ini harus sadar bisa mengembalikan. Itu termasuk nanti bergilir mas, bergilir nanti dikasih waktu nanti mampunya membayar berapa, pokoknya 1 juta untuk bawa pisang goreng. Nah, nanti Pak saya insya Allah nanti saya berjualan ini dalam waktu 2 bulan nanti baru saya kembalikan. Pak. Yang pasti saya nanti kalau sudah ada modalnya untuk bergerak itu ya nanti saya kembalikan. Nah, alhamdulillah 1-2 sudah ada yang mengembalikan itu. Termasuk bengkel itu saya kasih kalau perlu dibantu. Berarti kita itu untuk usaha itu Pak ya bisa ada solusinya yang kita tanpa modal tanpa agunan, tanpa bunga rentenir itu Pak ya. Nggak ada. Tapi alhamdulillah karena 1 jiwa ini bergeraknya banyak yang ditangani. Nah, untuk sementara ini memodal itu terbatas, minim sekali. Paling modal ada kurang lebih 15 jutaan aja. Yang itu pun di antara tangan teman itu yang mau berusaha itu. Namanya manusia banyak Pak. Mas itu ada yang tepat waktu, ada yang kadang-kadang molor. Nah, itu. Tapi ya namanya orang berusaha, tapi diminta Pak Naro itu dengan kejujuran saja. Iya, nggak menekan segala macam juga Pak ya. Nggak ada rasa tekanan tidak ada.